Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan hari ini, kami akan menjelaskan mengenai hasil review artikel yang telah kami baca. Untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur aljabar dasar dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suryani Lukman SSI MPD. Yang berjudul Teorema Burnside dan aplikasinya. Berikut adalah peta konsep. Dari artikel Teorema Burnside dan aplikasinya terdapat 6 poin. Yang pertama, aljabar abstrak, kedua, teori grup, ketiga, relasi ekuivalen, keempat, grup pemutasi, kelima, aksi grup pada suatu himpunan, dan yang terakhir, aplikasi Teorema Burnside. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai aljabar abstrak. Aljabar abstrak adalah bidang matematika yang mempelajari struktur aljabar. Salah satu materi struktur aljabar yang banyak pengaplikasiannya adalah teori grup. Grup merupakan himpunan tak kosong dengan operasi biner bintang. Jika definisi dari grup itu himpunan pada operasi binernya diperluas menjadi himpunan A, B, dan C, maka bentuknya akan menjadi pada operasi bintang itu berlaku A kali B menjadi C. Perluasan tersebut diaplikasikan kembali pada grup G dan himpunan X, maka A sama dengan G, B sama dengan X, dan C sama dengan X. Sehingga pemetaan diperjelas menjadi pada operasi bintang berlaku G kali X itu akan menjadi X, di mana G adalah grup dan X adalah himpunan. Pemetaan ini disebut aksi grup G pada X, di mana grup tersebut beraksi terhadap himpunan X, sedangkan himpunan X yang beraksi di grup G itu disebut dengan G-set. Aksi grup pada suatu himpunan dapat diturunkan suatu teorema yang disebut dengan teorema Burnside. Teorema Burnside ini digunakan untuk menyelesaikan masalah kombinatorik, yaitu menentukan banyaknya pola berbeda yang dapat dibentuk dari suatu objek. Selanjutnya yaitu teori grup. Dalam definisi 1.1, himpunan tak kosong G dengan operasi biner disebut grup jika memenuhi semua syarat berikut. Yang pertama, bersifat tertutup terhadap operasi biner, yaitu A biner B elemen G untuk setiap A, B elemen G. Kemudian, bersifat asosiatif terhadap operasi biner, yaitu A biner B biner C sama dengan A biner B biner C untuk setiap A, B, C elemen G. Kemudian memiliki elemen identitas, yaitu terdapat identitas elemen G sedemikian sehingga A biner identitas sama dengan identitas biner A sama dengan A untuk setiap A elemen G. Kemudian memiliki elemen inverse, yaitu untuk setiap A elemen G ada A inverse elemen G sedemikian sehingga A inverse biner A sama dengan A biner A inverse sama dengan identitas. Dalam definisi 1.2, misalkan G dengan operasi komposisi dan H dengan operasi biner masing-masing adalah sebuah grup. Sebuah pemetaan yang dilambangkan dengan V dari G dengan operasi komposisi ke H dengan operasi biner disebut homomorfisme apabila memenuhi syarat, yaitu V A komposisi B sama dengan V A biner VB. Dalam definisi 1.3, himpunan bagian yang tidak kosong H dari grup G disebut subgrup dari G jika dan hanya jika H merupakan grup terhadap operasi biner yang sama di dalam G. Dalam definisi 1.5, misalkan H ini adalah sebuah grup dari G dan A suatu elemen dari G, himpunan bagian yaitu AH sama dengan AH di mana H elemen H dari G disebut koset kiri dari H yang mengandung A. Sebaliknya, HA sama dengan
HA, di mana H elemen H disebut koset kanan dari H yang mengandung A. Dalam definisi 1.7, misalkan H subgrup dari G, maka banyaknya koset kanan atau koset kiri dari H dalam G disebut indeks dari H dalam G dan dinyatakan dengan simbol seperti berikut. Dalam definisi 1.8, subgrup H dari sebuah grup G disebut subgrup normal dari G, dinotasikan dengan seperti ini, yaitu N subgrup normal dari G jika koset kiri dan koset kanannya itu bernilai sama, yaitu GH sama dengan HG setiap G elemen G. Selanjutnya yang ketiga ada relasi ekuivalen. Relasi ekuivalen adalah sebuah relasi pada sebuah himpunan S jika memenuhi semua syarat berikut. Syarat yang pertama yaitu refleksif, yaitu A terelasi dengan A untuk setiap A elemen S. Syarat yang kedua yaitu simetris, yaitu jika A terelasi dengan B, maka B terelasi dengan A untuk setiap A, B elemen S. Syarat yang ketiga yaitu transitif, yaitu jika A terelasi dengan B dan B terelasi dengan C, maka A terelasi dengan C untuk setiap A, B, C elemen S. Selanjutnya yang keempat ada grup permutasi. Grup permutasi memiliki 3 definisi. Definisi yang pertama atau definisi 3.1 yaitu sebuah permutasi dari himpunan A adalah fungsi himpunan kosong yang memetakan himpunan A ke dalam himpunan A yang bersifat bijektif atau bersifat injektif dan surjektif. Definisi yang kedua atau definisi 3.3 yaitu jika A sama dengan himpunan 1, 2, 3 sampai N, maka grup yang memuat semua permutasi dari A disebut grup permutasi atau grup simetri pada N unsur yang disimbolkan dengan AN. Definisi yang ketiga atau definisi 3.4 yaitu jika sigma adalah permutasi pada himpunan A, maka kelas ekuivalen pada A terhadap relasi disebut orbit dari sigma. Selanjutnya adalah aksi grup pada suatu himpunan. Terdapat definisi yang pertama yaitu misalkan X adalah sebuah himpunan dan G adalah sebuah grup. Sebuah aksi dari G terhadap X adalah sebuah pemetaan dengan operasi biner dari grup ke himpunan X menghasilkan himpunan X. Sedemikian sehingga jika memenuhi kedua syarat berikut, maka himpunan X disebut G set. Untuk definisi yang kedua, himpunan-himpunan tak kosong XG dan GX di mana X adalah G set didefinisikan sebagai XG sama dengan X elemen himpunan X sedemikian sehingga G dikalikan X sama dengan X dan setiap G elemen dari grup. Dan untuk GX sama dengan G elemen grup sedemikian sehingga G dikalikan X sama dengan X, setiap X adalah elemen dari himpunan X. Selanjutnya adalah contoh aplikasi teorema Burnside. Di sini, contoh pertama itu adalah aplikasi terhadap geometri yang berdimensi 2 permutasi. Permasalahannya adalah pada sebuah segitiga sama kaki ACB, setiap sudutnya diberi sebuah manik-manik bercorak putih, abu-abu, dan hitam. Seperti pada gambar 1, akan dihitung banyaknya pasangan segitiga dengan manik-manik yang berbeda jika setiap sudut segitiga tersebut hanya boleh dipasangi manik-manik dengan corak yang berbeda dengan kedua sudut lainnya. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama, berdasarkan dari gambar 1, kita dapat bentuk dua simetri, yaitu simetri identitas yang tidak dirotasikan ataupun direfleksikan. Di sini simbolnya E. Yang kedua adalah simetri garis tengah antara titik B dan titik tengah AC. Jadi di sini ya, yaitu refleksi delta. Nah, dari kedua simetri tersebut dapat dibentuk suatu grup atau satu jumlahnya grup yang disebut grup permutasi. Di sini berdasarkan teorema 3.2.
Grup permutasi tersebut beranggotakan dua unsur, yaitu simetri identitas dan refleksi dari delta. Sedemikian sehingga order dari grup tersebut adalah 2. Nah, sedangkan untuk kemungkinan pola segitiga dengan manik yang berbeda, jika dihitung dengan rumus permutasi, kita dapatkan 3 faktorial sama dengan 6 buah. Jadi ada 6 kemungkinan pola segitiga dengan manik yang berbeda. Nah, dikarenakan grup permutasi ini, maka grup permutasi ini memenuhi syarat-syarat pada aksi grup, sehingga akibatnya G beraksi pada himpunan X dan himpunan adalah G-set. Ini berdasarkan definisi yang pertama tentang aksi grup pada suatu himpunan. Nah, karena himpunan X adalah G-set, kita dapatkan bahwa order dari XG-nya untuk identitas itu sama dengan 6, sedangkan untuk refleksi deltanya itu order XG-nya adalah 0. Dengan teorema Burnside, banyak orbit yang berbeda dalam pewarnaan. Di sini ada rumusnya. R sama dengan 1 per order G sigma G elemen grup order dari XG. Nah, kita substitusikan R sama dengan 1 per, karena order dari grupnya adalah 2, kita kalikan dengan sigma atau jumlah dari order XG-nya. Di sini 6 dan 0. Maka setengah dikali 6 ditambah 0, setengah dikali 6 sama dengan 3. Jadi ada 3 pewarnaan atau bentuk minimal pada segitiga ACB tadi. Selanjutnya adalah contoh aplikasi teorema Burnside yang kedua pada benzena, yaitu senyawa kimia, di mana masing-masing molekulnya terdiri dari 6 atom karbon dan 6 atom hidrogen. Atom karbon disusun dalam segi 6, dan setiap atom karbon terikat pada atom hidrogen tunggal. Dan ini merupakan salah satu atom karbon yang terikat pada atom hidrogen tunggal. Karena bahan kimia dapat diturunkan dari benzena dengan mengganti satu atau lebih atom hidrogen, yaitu dengan melibatkan satu klaster atom karbon baru dan 3 atom hidrogen yang baru, sesuai dengan gambar 2. Maka akan dicari jumlah turunan kimia yang dapat diperoleh dari benzena jika mengganti 3 dari atom hidrogen dengan klaster CH3. Permasalahan ini sama halnya dengan menentukan berapa banyak pewarnaan simpul minimal dari segi 6 jika 3 simpul harus berwarna biru, yaitu sebuah klaster atom karbon terpasang, dan 3 simpul harus berwarna hijau, yaitu sebuah atom hidrogen harus terpasang. Dengan himpunan X adalah kemungkinan 3 simpul harus berwarna biru, yaitu sebuah klaster atom karbon terpasang. Adapun banyak cara memilih 3 atom hidrogen untuk diganti dari 6 kemungkinan yang ada, yaitu sebagai berikut. Yang diperoleh order X adalah 20. Kemudian, simetri rotasi dari segi 6 beraturan dapat membentuk sebuah grup, yaitu grup D6 dengan anggota simetri identitas R, R²2, R²3, dan seterusnya sampai sigma 3, di mana R⁻I menunjukkan rotasi kelipatan 60 derajat searah jarum jam, ρI adalah rotasi terhadap sumbu melalui simpul berlawanan, dan sigma I adalah rotasi sumbu melalui titik tengah dari sepasang sisi yang berlawanan. Simetri-simetri tersebut membentuk grup permutasi sesuai dengan teorema 3.2 dengan order D6 sama dengan order grup, yaitu 12. Dikarenakan G merupakan grup permutasi, maka memenuhi syarat-syarat pada aksi grup. Akibatnya, G beraksi pada himpunan X dan himpunan X adalah G-set sesuai dengan definisi 4.1. Karena himpunan X adalah G-set, maka diperoleh
order dari XG, yaitu dari simetri identitas diperoleh 20, dari R pangkat 5 dan R pangkat 3 diperoleh 0, dari R pangkat 2 dan R pangkat 4 diperoleh 2, dari rho I diperoleh 4, dan dari sigma I yaitu 0. Dengan teorema Bergschnidt, banyak orbit yang berbeda dalam pewarnaan, yaitu menggunakan rumus R sama dengan 1 per order grup, sigma G elemen grup, order XG. Kemudian kita substitusikan sehingga R sama dengan 1 per 12 karena order grup yaitu 12 dikalikan dengan order XG yang diperoleh 36 per 12 sama dengan 3. Sehingga ada 3 bahan kimia yang berbeda diturunkan dari benzena dengan cara ini. Maka dapat disimpulkan, perluasan operasi biner S cross S akan menjadi S adalah suatu pemetaan dengan G adalah grup dan X adalah himpunan. Pemetaan ini disebut aksi grup pada suatu himpunan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, G disebut bereaksi pada himpunan X dan himpunan X yang dikenakan aksi oleh suatu grup G disebut dengan GZ. Karena himpunan X adalah GZ, maka pada himpunan tersebut dapat diberlakukan teori-teori pada grup. Selanjutnya, dari aksi grup pada suatu himpunan dapat ditentukan banyaknya orbit di X terhadap G besar yang sama dengan jumlah masing-masing order himpunan tetap XG untuk setiap G kecil anggota G besar dibagi dengan order dari grup G. Formula ini dikenal dengan nama teorema Burnside. Teorema tersebut menyelesaikan suatu masalah kombinatorik, yaitu menentukan banyaknya pola berbeda yang dapat dibentuk dari suatu objek. Namun, dalam artikel, dibatasi dalam suatu bangunan geometri 2 dan 3 dimensi dengan batasan N sama dengan 6 sisi, karena masih bisa digambarkan secara geometri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.